menulis pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah dilakukan bukan orang yang antar suku, antar bangsa, beda agama, tetapi kakak membunuh adik. Anda bayangkan. Bagaimana juga permusuhan Esau dan Yakub. Alkitab mencatat dan itu dibawa sampai akhir hidup Esau dan itu diturunkan kepada keturunan. Dan siapa yang dibenci? Saudaranya sendiri. Yang kita harus tahu untuk mengawalinya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, cara melihat kita, pikiran kita, perasaan kita, itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Yang kita harus lakukan, yang kita harus punya kesadaran, bukan tiba-tiba saat ini kita punya hati pikiran yang perfect. Tetapi kita sadar gejolak hati pikiran kita. Itu jangan, atau dengan kaya, jangan kau percayai 100%. Dari mana Bapak tahu? Ayat firman Tuhan. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Tetapi aku Tuhan yang menyelidiki hati. Dan menguji batin. Lihat, kalau orang salah, selalu dia temukan dalil. Ada satu joke bagaimana seorang engineer bisa menciptakan komputer canggih generasi kelima. Apa kecanggihannya? Kalau dia terjadi error, dia bilang, it's not me, him. Jadi komputer ini dia bisa bilang, oh bukan salahku, salah komputer satunya. Jadi dia sangat mirip manusia. Kita dengan cepat selalu menemukan dalih. Bukan aku. Gara-gara kamu. Gara-gara dia. Gara-gara Tuhan. Gara-gara keadaan. Lihat waktu Hawa salah. Dia nyalain setan. Waktu Adam ditegur, dia nyalain siapa? Nyalain Hawa. Termasuk nyalain Tuhan. Perempuan yang kau beri. Itu sebetulnya secara implisit dia nyalain Tuhan. Kalau engkau nggak kasih perempuan itu, gue nggak dosa loh. Coba kita pikir. Nah, yang kita harus sampai dalam state, kita tahu bahwa tidak tahu. Kita sadar hati ini licik. Kita sadar pikiran ini bisa menipu. Kita sadar apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Itulah satu proses bagaimana kita tidak hidup dengan panca indera. Dan itu tidak lahir tiba-tiba. Anda harus berlatih hal yang kecil. Dari proses, dari letupan, gesekan-gesekan, keadaan tekanan yang kecil. Engkau melatih bagaimana memberi respon. Dan Tuhan ingatkan Kain. Apa yang dirasakan di pikiran Kain? Tuhan berkata, ini bahasa Inggrisnya. If you do well, don't you be accepted. Jadi Kain itu begitu panas hatinya, marah. Melihat persembahan Habel itu diterima, dia nggak diterima. Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia pikirkan? Dia percaya dalam pikirannya dia, Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu mengasihi Habel, tidak mengasihi Kain. Tapi Tuhan jawab, if you do well, don't you be accepted. Kalau engkau lakukan dengan benar, tidakkah engkau juga diterima?
Jadi Tuhan itu tidak menolak Kain. Tuhan itu menolak persembahan Kain. Karena caranya salah, tatanannya salah. Tetapi dosa itu sudah mengintip kamu. You know what is the nature of sin? Deceitful. Dusta. Dusta. Kenapa saya marah sama ayah saya dulu? Karena cara saya melihat dalam satu persepsi saya. Papa saya begini-begini. Lah, waktu saya nyembah, Tuhan berikan satu tadi itu satu picture, satu gambar yang totally berbeda. Dan penglihatan itu yang membuat hati saya diubah. Oh, papa saya ini tidak jahat seperti yang saya pikir. Bukan berarti beliau tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi cara pandang saya itu beda. Love. Makanya kasih itu menutupi. Kasih itu membuat kita melihat dengan cara berbeda. Makanya speaking truth in love. Kalau kita dicabut itu kasih, maka semua kebenaran itu menjadi alat penghukuman. Satu sama-sama. Dan saya melihat begitu canggihnya yang kita istilahkan high deception. Contoh tentang konsep oneness sama trinitarian. Saya secara pribadi meyakini tentang trinitarian. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi satu Allah dari Bapa. Tetapi saya bisa coba memahami karena manifestasi atau keberadaan Allah itu nggak sama dengan manusia. Dalam keterbatasan proses bisa saja, lu ya jadi satu, ya memang satu itu sebetulnya satu, yaitu Bapa ya Yesus. Saya bilang, ya saya nggak berpendapat seperti saya tidak mengenai. Tapi bukan berarti dia setan iblis. Dia tetap saudara seiman saya. Bayangkan dua doktrin, dua teologi itu bisa konflik dan mereka saling membunuh. Saya pikir yang guyu siapa? Yang setan. Nah, nomor 4. Nah, manusia membutuhkan makanan manusia. Manusia tidak hidup oleh roti. We need something sesuai dengan desain kita. Identity, dignity, and destiny. Nah, sumber konflik ini ketika kita merasa lack of love. Kita merasa terusik dignity kita. Dan destiny, bagian saya. Hak saya. Warisan saya. Bagian. Ini menggerakkan seluruh perilaku kita. Dan bagaimana GPS dari firman mengontrol. Dan menarik, GPS itu kalau salah dia bisa ini yang paling ahli Pak Andre. Putar balik, jalan lagi untuk back to the track, gitu. Jadi dia membentulkan kalau kita salah. Nah, lihat persaingan antara Lea dan Rachel. Ini dua ibu dari nenek moyang bangsa Israel. Ini kakak adik yang memperebutkan satu suami. Dan di dalam pikiran kita, dalam pikiran mereka mewakili kita. Kalau dia dapat, berarti saya nggak dapat. Gitu sih. Kalau dia dapat, berarti Tuhan cinta sama dia.
tidak cinta sama saya. Makanya mereka berebut. Sampai mereka mau melakukan apa saja. Kalau saya katakan istilah saya, melakukan hal yang gila. Jadi sampai, oke. Yang pertama siapa itu? Rachel kasih pembantunya. Wah, lihat Rachel kasih pembantu. Gua nggak mau kalah, kasih pembantunya dia. Wah, rupanya Pak Yakub kiri kanan dia terima. Tapi akhirnya seolah-olah Tuhan itu, saya nggak tahu seolah, yang jelas lahir semua itu jadi anak Yakub dan bangsa Israel. Jadi saya melihat ada anugerah di tengah-tengah kekacauan manusia ini. Jadi Anda dan saya kalau rada kacau, jangan kecil hati lah. Sebab tokoh-tokoh iman di Alkitab itu juga saya lihat juga banyak kacaunya juga. Makanya Morris Cerullo pernah dialog dengan Tuhan satu doa yang saya nggak pernah lupa. It's such a blessing. Tuhan tuh tantang beliau. Kamu mau jadi siapa? Gitu. Abraham ya. Abraham, kamu punya istri? Oh iya saya punya istri. Kan ada orang laki lain bilang aku mau tidur sama istrimu. Apa yang kamu lakukan? Tuhan kau kan tahu siapa aku. Aku bunuh orang itu katanya. Ya engkau lakukan itu. Wong dia mantan preman gitu ya. Dia bunuh. Aku bunuh minta ampunnya belakangan Tuhan. Tuhan bilang Abraham enggak. Istrinya mau diambil dia ngumpet. Oh my goodness. Halo. Saya bilang Abraham itu enggak lulus pria sejati. Itu bapak orang beriman. Kalau kita mau lihat snapshotnya, kacau. Bagaimana dengan Daud? Dia mau jadi Musa, jadi Daud. Waktu sampai di Daud, langsung Tuhan noho gitu. Cuma satu kata, kamu pernah ambil istri orang nggak? Tuhan, jelek-jelek begini gue nggak pernah ambil istri orang. Daud pernah. Sampai akhirnya Petrus menyangkal Tuhan. Lari. Tapi dalam seluruh itu, kalau kita menangkap, kita ini nggak malah mundur kecewa. Banyak orang kecewa pemimpin begini. Saya melihat dalam sisi yang lain. Saya makin kagum sama Tuhan. Yang saya percaya, Tuhan kok bisa seperti itu? Bayangin Tuhan tuh ketemu Hosea. Dia minta Hosea menikahi dengan pelacur. Sampai punya 2 anak. Lalu yang pelacur yang sudah diambil jadi istri itu lari melacur lagi. Suruh cari. Dan Tuhan, dia pasti bete dan dia pasti bergumul. Tuhan cuma bilang, itu aku. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kenapa? Karena kita hidup melihat sendiri tahun 1948 Israel itu lahir. Berarti Tuhan itu tidak pernah membuang bangsa Israel yang sudah menyalibkan Kristus. Saya bilang, makanya waktu saya bicara tentang Trinitas, saya bilang ini cinta edan, saya bilang ini. This a crazy love. Di tengah-tengah segala kekacauan manusia. Nah, persaingan kakak adik ini sama mirip, ada 2, ada 3 mungkin ya. Esau Yakub, Kain Habel, anak sulung, anak bungsu, saudara semua. Tapi mereka mengalami konflik. Nah, ketika Rachel mereka menjerit, Tuhan itu mendengar. Catat, baik Rachel maupun. Jadi dua-dua itu punya bagian. Saya sudah sampaikan bagaimana berkatnya Rachel. Selasa yang lalu disampaikan Pak Doni, dia ambil dalam Yeremia 31 bahwa Rachel mendapat reward. Salah satu yang nyata adalah kesulungan, adalah anak kesayangannya Yakub, adalah Yusuf, orang hebat.
Lalu Yusuf punya Efraim. Secara khusus Tuhan bilang anak kesukaankah atau anak kesayangankah Efraim. Itu Yeremia 31. Menunjukkan bagaimana Tuhan itu so passionate. Setiap kali aku menghargai engkau, hatiku terharu. Tidak bisa tidak aku mengasihi. Itu keturunan Rahel. Tapi sebaliknya, Lea mendapat berkat keturunan. Saya baru tahu dah berkat sulung dan keturunan. Yehuda nggak pernah jadi anak sulung. Dari Ruben lari ke Yusuf. Tapi Yehuda mendapat berkat. Dari dialah keturunan raja-raja. Wow. Saya pernah melihat ada satu orang nggak terlalu berprestasi, bisnisnya surut juga. Tetapi semua anak perempuannya cantik-cantik. Dan ini saya tidak berarti menonjolkan kekayaan. Tetapi artinya ada such a blessing. Semua anak perempuannya itu menikah dengan konglomerat. Saya bilang, ini ajaib juga ini keluarga. Dia sini nggak kaya. Itu berkat keturunan. Yehuda. Daud suku apa? Yehuda. Lewi anaknya dia. Anaknya Lewi. Siapa yang menulis hukum Taurat? Siapa nabi besar? Musa. Itu orang Lewi. Kira-kira Lea bangga. Bayangin dari keturunan itu ada Daud, ada Musa, ada Mesias. Wow. Yang saya mau garis bawahi bagaimana setiap kita, setiap anak-anaknya itu mendapat, sudah disediakan. Nah, itulah uniknya, itulah karakteristik Tuhan. Ketika dia membebaskan bangsa Israel dari Mesir, ada satu deklarasi yang pada zaman itu sesuatu yang aneh. Sampaikan pada Firaun, biarkan umatku pergi. Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Tidak ada dewa berkata kepada umatnya, mereka anakku, kecuali Yakub. Dan pada saat itu, sama seperti revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis itu adalah zaman bangsawan-bangsawan. Jadi rakyat itu hanya penonton, hanya figuran. Kalau film itu figuran. Yang jadi lakon itu semua orang-orang bangsawan. Rakyat tuh nggak punya destiny. Pokok lu hidup aja udah untung. Jadi arti patung Liberty itu disumbang oleh Prancis. Jadi adalah setiap orang punya hak untuk menemukan sukses. Ini secara filosofi umum. Nah ini dalam Alkitab sebenarnya bukan hanya bicara pengampunan dosa. Keluar dari perbudakan. You are not slave. You are child of God. Dia mau jadi bapa atas kita. Dan bapa itu menyediakan apa? Warisan. Itu sangat prinsipal. Sebab nggak ada dewa yang berkata aku bapakmu. Karena kata konsekuensi ayah atau bapak itu bukan hanya menolong. Itu memelihara dan menyediakan warisan. Sekaligus memberikan identity. Ya tadi itu, identity, dignity, and destiny. That is Father. Makanya hal pertama yang saya bersyukur untuk apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya adalah berita tentang hati Bapa. Karena itu sesuatu yang fondasi. Berapa banyak orang melayani Tuhan, orang Kristen, melayani seperti budak, seperti pegawai.
Kita bukan budak. Kita anak yang menghamba. Beda. Amin. Nah, salah satu yang kita harus di-restore. Kita harus punya hati anak. Bukan cuma hati Bapa pada kita. Sebab hati anak, hati Bapa itu harus ketemu pasangannya. Hati anak. Orang Israel itu sudah dikatakan, engkau itu anakku. Israel adalah anakku. Luar biasa. Tapi Israelnya sendiri nggak pernah ngeh. Karena mereka udah dicuci otak 400 tahun. Mereka budak. Mereka adalah victim. Jadi setiap ada satu keadaan yang sulit, mereka selalu berkata, gua korban. Gara-gara lu, gara-gara keadaan. Yang terakhir nggak sungkan, gara-gara Tuhan. Itulah yang dilakukan orang Israel. Kenapa? Karena mereka nggak punya hati anak. Nah, yang Tuhan mau, bagaimana kita memiliki hati anak dan percaya bahwa Tuhan Bapa itu memberikan bagian kepada kita. Sebab dusta itu bekerja begini. Kalau kita melihat Tuhan melakukan hal yang baik kepada seseorang, maka kita merasa kita ini tersakiti. Kita ini diabaikan Tuhan. Bahkan seorang anak sulung, coba kita lihat. Anak sulung itu sudah bertahun-tahun di rumah Bapak, menikmati kelimpahan Bapak. Tapi karena dia melihat bapaknya ini baru memulihkan, mengalami kebaikan, memberikan kebaikan, dia merasa bapaknya nggak pernah kasih satu anak kambing kepada dia. Jadi seolah-olah apa yang sudah di tangannya pun seolah-olah dia nggak menerima. Anda pernah dengar nggak cerita Putri Salju? Putri Salju itu ingin dibunuh sama siapa? Permaisuri yang cantik. Ini orang cantik dan dia selalu ingin nomor satu cantiknya. Dan dia lihat punya cermin ajaib, istilahnya ini dongeng aja. Dan saya tanya, cermin siapa yang paling cantik di negeri? Cermin menjawab, kamu yang paling cantik. Oh, dia puas sekali. Ini bisa bicara siapa yang paling kaya, siapa yang paling hebat. Ini bisa masuk pelayanan juga, siapa yang paling hebat. Paul pernah mau dinobatkan menjadi penginjil paling hebat sedunia. Tuhan bilang, I don't call you to be famous. I call you to be obedience. Di tengah-tengah ketenarannya Tuhan bilang, cabut kamu. Wah, ini keren banget. 25 tahun suruh ngumpet. Padahal pengikutnya memuja dia. Ini menang. Udah ganteng, diurapi. Nah, satu hari Putri Salju ini dari istri yang sudah meninggal, ya, dia bertumbuh dewasa. Cermin ditanya oleh permaisuri, siapa yang paling cantik? Kamu cantik, tapi Putri Salju lebih cantik. Wah, nggak terima. Padahal kalau dipikir, dia cantik, suaminya raja. Udah enak. Itu blessing. Tetapi blessing ini membuat sepertinya nggak bisa, seperti hilang, nggak ada rasanya, yang dia terobsesi bagaimana dia membunuh Putri Salju. Betul? Apa ujungnya? Dia sendiri mati. Itu coba Saul itu rela diberhentikan sama Tuhan dan minta anugerah. Hidupnya enak jadi penasihat raja. Oh, yang ganti mantunya. Tapi dia nggak terima. Inilah penipuan yang ada di. Apa yang dilakukan mereka jangan. Itu mewakili sinful nature yang juga ada di dalam Anda dan saya. Nah, kita harus ngerti gerak up and down dari perasaan dan pikiran. Makanya Tuhan, engkau harus berkuasa. Jadi kita merasa kita nggak dapat karena Tuhan kasih orang ini. Saudara kita. Padahal Tuhan itu di sini, Tuhan itu juga di sana. Kalau Tuhan berbuat baik sama dia, bukan berarti Tuhan itu melupakan kita, bagian kita. Amin.
Nah, apa yang terjadi pada anak sulung? Apa yang terjadi pada Esau? Makanya Esau itu, coba lihat. Ini. Halaman 6. Lihat. Di Amos, 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4. Karena dia mengejar saudaranya dengan pedang. Dan mengekang belas untuk selamanya dan gemasnya untuk seterusnya. Jadi dendamnya Esau itu nggak pernah dibawa mati, diturunkan sampai keturunan. Anda tahu saat ini Israel satu kelompok yang terus mengejar orang Yahudi dan orang Kristen. Sebuah kebencian yang diturun temurun. Dan itu pasti membawa kebinasaan. Hati-hati dengan hal ini. Siapa Esau? Anaknya Ishak, cucunya Abraham. Tetapi dalam raja-raja atau dewan itu ilahnya orang Edom. Jadi waktu dia keluar dari berdiam di Mesir jadi bangsa Edom, padahal kan dia dibesarkan dalam keluarga siapa? Ribka dan Ishak. Tapi mereka menyembah Allah yang lain. Mereka terjebak dalam dewa yang lain. Kenapa? Hidup dalam kebencian. Ketika kita hidup dalam kebencian, sekalipun seolah-olah kita punya doktrin yang benar, dalam alam roh, kita akan disesatkan. Kita nggak nyembah Tuhan. Kita nggak ketemu Tuhan. Karena tidak mungkin kita ini ketemu Tuhan kalau kita menyembah kebencian. Gelombangnya nggak sama. Makanya dikunci oleh 1 Yohanes itu, oleh Yohanes. Siapa yang membenci saudara, dia dalam maut. Selesai. Dan tidak bisa diotak. Mau begini, mau begitu, mau puasa 40 hari. No way. Hati-hati. Nah, apa yang salah satu yang kita untuk mengalahkan, engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kita harus punya hati seorang anak. Nah, apa yang Tuhan mau? Kita pertama, kita harus percaya. Kita tidak ketemu dewa. Kita ini ketemu Bapa. Ayat 9. Ayat 9. Halaman 9. Sion berkata, ini mewakili hati kita. Pernah nggak Anda doa seperti ini? Tuhan, kok lupa sama aku? Kok masih nggak peduli sama? Pernah nggak? Nggak ada yang ngaku. Ini mewakili kita. Saya percaya kita pernah lah punya perasaan seperti itu. Orang mau berkati aku, kok begini. Tuhan, kok telah meninggalkan aku. Tuhan itu menjawab. Nah, ini hubungan bapak anak, ibu anak. Dapatkah seorang ibu bayi? Tapi Tuhan bilang, dan dia tidak menyayangi anak kandungan. Tapi ada, kalau ada, aku Tuhan. Tidak. Nah, masalahnya kita nggak percaya. Nah, untuk bisa itu, kita harus punya hati seorang anak. Makanya Tuhan bilang, kalau ada bapak yang jahat, ini bapak jahat loh ya, Tuhan tuh sampai saking pegelnya mungkin. Dia memperumpamakan dia tuh, kalau ada hakim yang jahat, pernah baca nggak? Ada tetangga yang jahat, nggak pedulilah gitu. Tapi engkau minta roti tengah malam gitu. Ada hakim jahat dihoyok terus. Kalau ada bapak yang jahat, anaknya minta roti dikasih batu nggak? Enggak. Ini baru anak bapak jahat. Saya pernah lihat film mafia, bunuh-bunuh. Pulang rumah, anaknya digendong, disayang-sayang. Luar dia bunuh-bunuhan. Itu orang jahat aja masih bisa jadi bapak yang baik. Betul? Aku Tuhan. Amin. Itu kan kira-kira saking gemesnya Tuhan sama kita. Jadi apa yang kita harus bagian gitu. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu percaya akan kasih setia.
Halaman 12. Nah, kita lihat, ini menarik. Daud, apa yang membuat Daud berkenan? Bukan berarti perilaku, kelakuan kita melakukan do something, melakukan hal yang besar itu Tuhan tidak suka. Bukan, saya tidak ingin mengecilkan itu. Tetapi hal yang membuat orang Tuhan berkenan itu bukan hanya tentang apa yang kita kerjakan. Sikap hati kita. Dan Daud berkata, Tuhan engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendiri meneguhkan bagian yang diundikan. Milik pusakaku yang menyenangkan hati. Jadi Daud percaya bagian yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah ini kau pegang. Engkau terus imani. Amin. Ujilah Tuhan. Cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada apa? Kasih setiamu. Mempercayai kasih setiamu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kegagalan bangsa Israel itu apa? Gagal mempercayai kasih setia Tuhan. Enggak percaya. Ayat 14. Halaman 14. Ya, 14. Halaman 14. Ganti. Fokus. Israel itu gagal karena iman. Ibrani 3:19. Demikian kita lihat tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Tidak percayakan apa? Mereka bukan tidak percayakan perbuatan Tuhan. Mereka tidak mempercayai kasih setia Tuhan. Kenapa? Otaknya udah keracunan mental budak 400 tahun, 4 generasi. Dan Anda harus tahu, Anda hidup di negara yang mirip bangsa Israel. Kita dijajah Belanda Jepang, total 350 tahun. Itu merasuk. In our culture, so easy that we put ourselves as a victim. Tiap kali kita korban. Nah, mental korban inilah kita harus patahkan. Katakan amin. Kenapa Yusuf dikhianati saudaranya, masukkan penjara, tidak berkata, aku korban gara-gara mereka itu. Aku diperlakukan tidak adil. Kita harus mengimani ini. Sekalipun orang melakukan tidak adil. Ini contoh Yusuf. Justru melakukan ketidakadilan orang inilah Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Kalau kita di dalam naungannya dia. Kalau kita coba bahasakan, kalau engkau dan Anda dan saya berjalan sama Tuhan, you never be a victim. However, somebody else victimize you. Membuat engkau jadi victim. Tapi kita nggak pernah bisa jadi victim. Kalau engkau di dalam cengkeraman dan naungannya dia. Amin. Bagaimana Daud itu ditombak 2 kali. Sampai Saul gemetar. Karena tidak mungkin luput. Nah ini yang kita perlu rindukan. Saya ini jenderal, udah ratusan jam perang. Nombak jarak jauh aja kena, apalagi jarak pendek. Nggak mungkin luput. Ini sinyo tak tombak 2 kali luput. I can see that the Lord be with you. I can't kill you. Kalau hari ini tak santet, tak gak mati. Amin. Anda mau mengalami penyertaan Tuhan yang seperti itu? Itu terjadi pada Ishak. Digatai, direbut. Ketemu sumber air lagi, direbut sumber air lagi, betul ya? Sampai akhirnya Abimelek sama Pikol jenderalnya datang, utuk. Ishaknya juga bete juga, lu ngapain ke sini? Lu kan gatai gua, gitu ya.
Udah. Kita damai. Udah, kita nggak usah musuh. Kita koncoan aja. Wah, karena aku lihat Tuhan memberkati. Kamu tuh tak gadai, tak sikat ini, tapi kamu tetap mati. Amin. Ini kita harus minta hati seperti Yeskiel pasal berapa itu 37. Hati yang baru, a new heart. Daud berkata, create in me a new heart, a clean heart. Amin. Hati yang membuat kita ini mempercayai. Ayat 3, halaman 13. Nah, Daud, Musa, tokoh-tokoh iman. Lihat, ini Musa ini dapat keputusan nggak masuk tanah perjanjian loh. Ini loh nyanyiannya. Sebab nama Yudhawah Adonai kuserukan, beri hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, tidak kecurangan, tidak ada kecurangan. Ini orang dapat keputusan, kok nggak masuk tanah perjanjian, tapi hatinya nggak bete. Amin. Hatinya nggak ngerusuh loh. Karena dia percaya. Dan kita lihat gambarnya. Dia mati yang ngubur Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang juga bawa jenazahnya naik ke surga. Makanya jenazahnya nggak ada. Dan Tuhan sendiri yang membawa Musa datang ke bumi menjejakkan kaki. Waktu Yesus transfigurasi. Yang kedua, halaman 15. Selain belas kasihan, selain hidup benar, moral benar, tidak bercacat. Hal apa yang Tuhan itu suka? Anda harus tahu. Saya juga baru dapat. Apa yang Tuhan suka? Gairah. Itu orang yang sepingin mengejar Tuhan. Itu Tuhan suka. Jadi setelah kita percaya, kita mengejar. Bukan ngejar bagiannya orang lain. Ngejar bagian kita. Amin. Ini yang satu poin nih. Daud ini, kok Daud? Yakub ini kacau, cukup kacau. Ya, bapaknya kokonya dibohongi, bapaknya dibohongi, ya kan gitu. Tapi dia sendiri juga dibohongi sama papa mertuanya. Dan seterusnya. Dia dibohongi sama anak-anaknya, ya hukum tabur tuai. Tapi ini kacau orang. Tapi Tuhan menemukan satu poin yang Tuhan suka apa? Dia kejar. Anda tahu waktu Yakub itu lahir bersama Esau, dia pegang tumitnya Esau. Dan saya tahu artinya apa. Kok jangan lahir dulu, gua lahir dulu. Gua mau yang sulung. Aku kepingin punya hak kesulungan. Bukan soal caranya, tapi kerinduannya. Ini Tuhan angkat. Ini gelut sama Tuhan. Dan engkau bergumul dengan Allah dan engkau menang. Makanya kadang-kadang kata-kata ini dengan gambar ini bisa beda. Inilah kita butuh penyingkapan Roh Kudus. Saya sangat percaya emangnya Yakub itu bisa menang sama Tuhan. Enggak mungkin. Jadi di sini Tuhan tuh pura-pura. Karena Yakub itu bilang, aku nggak lepasin kau Tuhan sampai kau berkati aku. Amin. Itu Sadhu Sundar Singh itu ceritanya dia doa puasa. Pokoknya aku doa terus. Kalau aku nggak berhenti, mati pun aku. Orang edan. Tapi Tuhan jawab. Sadhu Sundar Singh. Anda lihat kisah hidupnya. Bagaimana dengan siapa itu? Kaleb. Anda tahu dong kisahnya Kaleb? Umur 40 dapat nubuatan. 45 tahun lewat. Tak simpan itu omongannya Tuhan. Tidak tak lepas. Pokoknya Tuhan janji. Tak simpan, tak eling-eling. Bahwa aku dapat jatah. Tanah, warisan secara khusus. Makanya waktu umur 20-85. Dia ngadep Yosua. Kasih itu Hebron buat saya. Dan Tuhan itu suka. Tetapi hambaku Kaleb. Dia mengikut aku. Dengan segenap hati. Dan dia punya roh yang beda. Adakah Tuhan menemukan gairah itu? Atau biasa-biasa?
Mari kita menginginkan warisan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, ini kebalik. Yang ketiga, yang tadi percayakan kasih setianya, hati-hati. 2, mengejar. Kejar. Takut kehilangan hadirat. Takut kehilangan perkenanan. Yang ketiga, halaman 19. Lihat, aku mau pegang sarung yang meledak waktu zamannya Rehabeam. Bapakmu tuh kasih pajak sama kita. Salomo itu udah kayanya luar biasa, tapi masih ngasih pajak. Yang berat memberatkan rakyat. That's not good. Apa yang dilakukan Daud? Halaman 20. Ini gila. Nohok benar. Nathan berkata, ada 2 orang dalam satu kota. Satu kaya, satu miskin. Dia bikin pesta yang kaya. Dia ambil dombanya. Dia ambil dombanya orang miskin. Disembelih. Padahal dia punya banyak. Padahal si miskin cuma punya domba satu. Direbut, diambil, disembelih. Daud lihat, gila tuh. Jahat banget. Terus enaknya diapain Daud kira? Itu orang harus mati. Dan mengganti 4 kali. Dan Nathan berkata, kamu orang. Langsung Daud tersenyum. Itu mukanya Daud kayak apa? Dan Tuhan bilang, kau jahat. Dan tidak memberhentikan kasihnya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu jahat. Ya kamu lakukan kejahatan. Kamu tidak kaya. Kamu tuh raja. Kamu tega ngambil orang bagiannya orang miskin. Saudara, ini dalam kehidupan bisa berbagi. Apa itu bisnis? Apa itu? Jadi gini, orang nggak mau ngasih bagian. Nggak ingin menyisakan. Dan dengan prihatin saya katakan, ini juga terjadi dalam dunia pelayanan. Bagaimana orang yang sudah diberkati dalam anugerah, dia nggak peduli dengan gereja kecil, dia sikat, dia ambil dengan kekuatan. Saya bilang kalau itu terjadi, apa bedanya perusahaan dengan gereja? Ya tentu saja yang kuat itu yang menang, tapi bukan seperti itu. Seperti Pak Doni bagikan, orang itu diberkati, orang itu jadi kuat, tidak pernah tanpa tujuan. Yusuf jadi Perdana Menteri bukan untuk lihat gue hebat ini, gue di Perdana Menteri. Dia jadi hebat, dia jadi berkuasa untuk menjadi pengayom saudara yang lain. Amin. Anda nggak pernah kaya sendiri. Dan Tuhan, dia nggak bedakan orang. Daud pun bilang jahat kamu. Betul nggak? Tapi bukan berarti cintanya Tuhan berhenti sama Daud. Dan Daud bertobat. Makanya dalam halaman 21. Nah ini. Kerap juga. Tuhan ngomong. Cukup kabar kamu bagi ini domba. Ini apa? Domba gemuk sama domba apa ini? Kurus atau domba lemah. Tidak cuma makan di padang rumput, kalau ninja sisa padang rumputmu dengan kakimu dan minum air bersih sehingga kamu harus mengerukan sisa air dengan kakimu. Apakah domba-dombaku harus makan apa yang kamu injak-injak dengan kakimu dan minum mengerukan dengan kakimu? Terus kedua, beginilah firman Tuhan, dengarkan aku, bahkan aku yang mengadili antara domba gemuk dan yang kurus. Kalau Anda dan saya jadi kuat, itu bukan untuk kuat buat diri kita sendiri. Itu bagian warisan. Jadi kalau mencapai pun, mendapat pun,
kita nggak boleh lupa dengan sebuah tujuan. Kenapa Tuhan mengangkat kita? Kenapa Tuhan memberkati kita? Makanya Pak Doni bagikan dengan baik. Kalau ada ngomong, aku dikasih Tuhan, aku orang pilihan. Tuhan memakai orang pilihan supaya melalui orang pilihan ini berkatnya, hatinya, kasihnya disampaikan kepada semua orang. Kemarin ada pertanyaan yang baik dari Pak Wesley. Yohanes bilang, aku murid kesayangan. Saya bilang, saya juga pernah bergumul itu dan saya temukan jawabannya. Itu bukan berarti yang lain bukan murid yang tidak disayang. Yohanes yang punya iman GR dan dia tahu dia murid kesayangan. Tapi sebetulnya semua murid sayang. Cuma nggak nyebut gitu ya. Anda harus bangga dengan keberadaan Anda setiap Anda. Tetapi itu bisa dibutakan. Seperti tidak bekerja, tidak menjadi realita ketika kita dibutakan atau didustai oleh dosa. Seperti anak yang hilang. Seperti anak yang sulung. Sudah enak, baik. Membuat dia seperti tidak punya berkat itu. Hanya karena dia tidak rela tuh bapaknya berbuat baik kepada saudaranya yang sudah dia anggap sudah berbuat dosa yang tidak bisa terampunkan. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Mari kita waspada. Jagalah hatimu dengan penuh waspada. Karena dari sanalah terpancar hidup. Dan biarlah kita punya hati seorang anak. Dan biarlah kita bergairah mengejar apa yang sudah Bapak siapkan. Supaya kita tidak menjadi bangsa Israel yang sudah dijanjikan, tapi akhirnya kehilangan. Bukan karena Tuhan ingkar janji. Karena mereka gagal mengambilnya dengan iman. Karena mereka nggak punya iman. Tanpa iman, perilaku mereka akan digerakkan oleh hal yang lain. Karena dengan iman, keyakinan, dan kasih setia, kita mampu untuk berbuat setia. Amin. Seperti Musa. Kenapa dia setia? Karena dia melihat dan dia mempercayai kasih setia. 5. Mari kita berdoa. Di antara Anda yang hari ini hatimu galau, engkau berkata seperti Sion, Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan sudah melupakan aku. Biarlah berita firman Tuhan menjamah kita. Tuhan berkata, kalau ada seorang perempuan melupakan bayinya, aku Tuhan tidak pernah melupakan. Pilihan di tangan kita, apa engkau mau percaya atau kita mau enggak percaya. Nah, mintalah hati seorang anak supaya kita percaya sebagai seorang anak mempercayai perkataan dan janji ayah. Aku sembah ayat Sofi. I saw thee, I saw thee, I saw thee. Mari kita sembah Dia. Oh Lord, sungguh Engkau gunung batuku. I saw thee. Aku percaya. Beri aku hatimu. Buat aku percaya kepada kesetiaanmu. I saw thee. Oh Lord. Saya undang kita bangkit berdiri. Yang Anda mau berlutut silakan. I saw. Angkat tanganmu. Angkat hatimu. I saw. Malam ini mintalah hati seorang anak. Seorang anak yang percaya ya akan kasih setia Bapaknya.
Mulai awal, sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Dia bukan manusia yang bisa berdusta. Dia Elohim yang setia atas segala hamba. Amin. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala bangsa. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Saudara yang sakit, ambil, terima kesembuhanmu. Saudara yang lemah, biarlah kesetiaannya, kuasanya membangkitkan kita kembali. Roh Kudus, bergeraklah Engkau kepada setiap kami yang hadir dan yang bergabung. Lawat, jamah, sembuhkan, pulihkan, sembuhkan hati yang luka, iman yang goyah, apalagi di tengah pandemik ini. Tuhan, buat kami hidup tidak dengan realita, dengan apa yang kami lihat secara jasmani. Ajar kami mengarahkan mata kami kepadamu, dan beri kami hati seorang anak yang mempercayai kasih setiamu, Tuhan. Sembah Dia. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Lawat jamah,
Yang lemah kau kuatkan. Lord, sembuhkan hati yang lemah, hati yang galau. Pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Semua tekanan dipatahkan oleh pengurapan-Mu. Semua kegalauan diangkat, dipatahkan oleh kuasa hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Genapilah firman-Mu, siapa yang percaya kepadamu tidak akan kau permalukan. Luputkanlah orang-orang yang bersandar pada kasih setia-Mu. Angkat mereka, jangan biarkan mereka goyah. Kalau mereka goyah, bahkan mereka jatuh, kau mengangkat mereka kembali. Oleh karena kasih setia-Mu. Sebab 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun. Karena Engkau menopang dia dan mengangkat dia kembali. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau pialaku, Engkau warisanku. Haleluya. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Sebab kami bukan budak, kami adalah anak. Karena Engkaulah yang mengatakannya. Engkau mengadopsi kami menjadi anak Bapa.